Maka ketika ada kemudian panggilan pertahanan itu nilainya langsung ditawarkan surga. Bayangkan. Makanya berbahagialah teman-teman yang berseragam itu, yang membela tanah airnya, kemudian dia niatkan untuk ibadah lillah. Seperti Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk meluruskan niat. Bonusnya NKRI. Ya, jadi tidak menghilangkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Niatnya lillah. Itu kalau meninggal, nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid dia. Syahidul akhirah. Syahid dibagi 3. Dunya wal akhirah, syahidud dunya, syahid dunya wal akhirah. Ya, syahid akhirah yang ketiga. Dituliskan syahid di akhiratnya, walaupun dia dimakamkan seperti manusia pada umumnya. Nilainya tinggi. Ada seorang baru datang berniaga, sudah berbulan-bulan. Nyampe ke rumah, disambut oleh istrinya. Rindu, kangen, sudah siap-siap, makan, sudah, bersih-bersih, sudah. Kemudian duduk ngobrol berdua. Tiba-tiba nadal munadi lil jihad. Datang penyeru memanggil, "Hei, kita sedang persiapan nih. Ada panggilan pertahanan, ada yang akan menginvasi ke wilayah kita. Panggilan pertahanan." Apa yang terjadi? Itu bisa dadah pada istrinya yang kemudian baru jumpa berbulan-bulan. Dia mengatakan, "Sayang, panggilan Allah telah tiba. Abang pamit, kalau abang nggak pulang, kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Kira-kira ibu kalau begitu gimana tuh, Bu? Hah? Jangan dulu bang, kan udah ada yang lain. Dan hebatnya panggilan istrinya karena ada pendidikan UPI itu. Pendidikan tarbiyah. Iya bang, abang berangkat, di sini aku berdoa. Kalaupun kita kemudian belum berjumpa, anak-anak aku didik untuk mempersiapkan pertemuan kita di akhirat. Berangkat. Itu sedemikian tingginya. Motivasi yang sangat luar biasa. Sehingga ketika akan kemudian disampaikan amalan itu terbayang. Siap pulang. Dalam wajah mereka tuh gak ada rasa takut. Karena pulang itu pasti. Pasti. Ya. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Nah, udah turunkan. Sekarang saya katakan lagi ya Bu ya. Nah, surga itu pintunya kematian. Dah. Nah, antum kalau nggak meninggal ya nggak masuk-masuk. Sekarang saya tanya balik, siapa yang mau meninggal? Angkat tangan. Mulai turun kan? Walaupun kita nggak bisa milih kan? Bisa antum duluan, saya belakangan. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan. Sangat mungkin terjadi. Nah sekarang kalau sudah ada kesadaran setidaknya mau kemana, dan kita sadar satu saat akan ditinggalkan, maka yang pertama bagaimana menghapus yang ini dulu nih. Yang salah. Inilah bijak dan sempurnanya rahmat Allah kepada setiap hambanya. Ingat baik-baik ini ya. Dan ini menjadi hal yang sekarang saya sering viralkan. Allah itu saking rahmannya kepada hambanya. Itu selalu melihat hambanya dengan tatapan rahmat. Karena yang dilihat hambanya dengan rahmat, maka diberi peluang untuk selalu mendapatkan hak kesolehannya sampai ujung nyawanya di kerongkongan. Ingat itu. Jadi dari sini Allah selalu memberi kesempatan pada setiap hamba untuk berubah jadi baik. Sampai nyawa di kerongkongan. Anda kenal Fir'aun? Ayo bilang kenal. Baca dalam referensi manapun, silahkan cek. Mau referensinya Yahudi, referensinya Nasrani, referensi kita di Muslim, ya, silahkan cek. Sudah diviralkan semuka bumi, termasuk orang yang paling kontroversial dan memiliki perilaku penyimpangan yang sangat luar biasa dahsyat, itu Fir'aun. Ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Hobi bunuh orang. Ya, maaf. Perempuan dibiarkan, laki-laki lahir dieksekusi. Perhatikan cara mengeksekusinya. Yudzabbihuna abna'akum. Al-Baqarah ayat 49. Itu kalau lahir laki-laki, jadi ada intel yang menunggui setiap ibu yang mengandung,
Kalau lahir laki-laki, itu langsung dibawa dari hadapan ibu yang baru melahirkannya, dilempar anaknya ke tanah, digorok berulang-ulang di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu dzabbaha, menggorok berulang-ulang dengan menjatuhkan terlebih dahulu Firaun. Tapi perhatikan, sepanjang masih punya kehidupan dan nyawanya belum sampai ke kerongkongan, yang paling luar biasa masih diberikan haknya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditugaskan dua nabi sekaligus, Musa dan Harun. Buka Quran surah 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah sekarang engkau berangkat dakwahi Fir'aun. Bukan untuk menurunkan dia dari kekuasaannya, nggak ada. Nggak dikenal kudeta, tidak. Tapi untuk mengingatkan, supaya dia kembali pada jalan kebaikan, sehingga ketika dia tetap menempati posisinya, semua kebijakannya menjadi baik. Dan dahsyatnya, katakan dakwahi Fir'aun itu dengan lemah lembut. Mungkin dengan kelembutan, kata-kata yang baik itu, dia menjadi turun kerasnya, sadar dia, ingat Allah, berubah lebih baik. Selevel Firaun masih ditatap dengan pandangan rahmat. Nah, kita yang bukan Tuhan, kita yang makhluk diciptakan oleh Allah dan ditugaskan dalam Al-Quran meneladani sifat-sifat Ar-Rahman itu, ini yang pertama ditampilkan oleh Al-Quran. Ini yang kita kehilangan itu saat ini. Kok bisa saling mencela? Padahal mengajinya Quran yang sama. Kok bisa merendahkan? Kok bisa tidak memberi harapan? Ini yang sering saya sampaikan, tatap setiap orang dengan tatapan rahmat. Sekalipun pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Sepanjang dia manusia, pasti pernah berbuat salah. Tatap dengan tatapan rahmat. Semua orang yang pernah hidup, pernah berbuat salah, selalu punya kesempatan kembali menjadi saleh. Jelas sampai sini?